Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil analisis box plot dan histogram kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nasyifa Amila Zahwa dengan NIM 10305250010. Dan perkenalkan, nama saya Arina Nurul Mawada dengan NIM 10305250080. Perkenalkan, saya Rahmawati Kusuma Dewi dengan NIM 1030525001017. Berikut adalah PPT yang akan kami tampilkan. Kita akan melakukan pembahasan tentang analisis histogram dan box plot. Nah, untuk lanjut ke selanjutnya, sebelumnya aku akan bahas tentang histogram. Nah, histogram sendiri itu apa? Histogram adalah grafik batang yang menampilkan distribusi data numerik dengan mengelompokkan data ke dalam rentang nilai atau disebut dengan bin. Sedangkan box plot sendiri adalah diagram visual yang menampilkan ringkasan dari suatu kumpulan data numerik. Nah, untuk box plot sendiri terdiri dari adanya nilai min, kuartil 1, 2, 3, nilai maksimum, ada pagar dalam maupun pagar luar, dan terdapat pencilan. Tetapi pencilan tidak selalu ada di setiap data. Terdapat di beberapa data yang memiliki nilai pencilan. Jadi kita tidak harus terpengaruh dengan nilai pencilan itu terus sendiri. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu adalah pembuatan histogram. Nah, pembuatan histogram sendiri akan dijelaskan oleh Arina. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang pembuatan histogram. Langkah-langkah dalam pembuatan histogram yaitu kita menggunakan data stimulasi TOSNBT. Yang pertama, aku bakal ngejelasin data yang digunakan. Data yang kami gunakan itu bersifat fiktif dan berisi 500 entry nilai skor TOSNBT dari peserta masing-masing dengan ID siswa, jenis kelamin, asal sekolah, dan TOSNBT. Data ini dibuat secara acak menggunakan AI dengan rentang skor antara 300 hingga 800. Langkah awal dalam analisis adalah menentukan nilai terendah atau minimum dan tertinggi atau maksimum dari skor tersebut. Kita bisa menggunakan fungsi Excel sama dengan min dan sama dengan max. Untuk menggunakan kedua nilai ini, misalnya dengan rumus sama dengan min buka kurung range data tutup kurung, kita dapat mengetahui skor terkecil, dan sama dengan max buka kurung range data tutup kurung untuk skor terbesar. Langkah ini sangat penting untuk mengetahui jangkauan data sebelum mengelompokkan menjadi kelas-kelas histogram. Setelah mendapatkan nilai minimum dan maksimum, selanjutnya kita menentukan interval kelas atau bin histogram. Dalam contoh ini, kami memilih rentan bin dengan kelipatan 100 mulai dari 300 hingga 800. Sebagai contoh, bin pertama mencakup skor 300 sampai 399. Bin kedua mulai dari 400 sampai 499 dan seterusnya hingga bin terakhir. Pemilihan bin sesuai membantu kita melihat distribusi skor secara lebih jelas. Kemudian, kita menggunakan fitur data analisis di Excel, khususnya alat histogram. Dengan alat ini, kita cukup memasukkan rentan data skor sebagai input range dan rentan bin yang telah ditentukan sebagai bin range. Excel kemudian secara otomatis menghitung frekuensi data di setiap bin. Hasil analisis ini akan menghasilkan tabel frekuensi dan diagram histogram pada lembar kerja baru. Akhirnya, hasil yang didapat berupa histogram yang menunjukkan jumlah peserta berdasarkan rentan skor. Histogram ini berupa diagram batang yang menggambarkan frekuensi data, di mana tiap batang menyimbolkan jumlah peserta dalam setiap interval skor. Dengan melihat histogram, kita bisa lebih cepat mengetahui distribusi nilai skor TOSNBT pada data kita. Misalnya, apakah banyak peserta berada di rentan skor menengah atau tinggi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Rahma tentang box plot. Baik, sebelum Rahma menjelaskan tentang box plot, nah ini adalah gambar dari histogram data yang kami punya.
Di sini kami memilih bin yaitu dengan rentang bin 100 karena nilai kami dimulai dari 300 hingga 800 supaya tidak banyak sekali histogram yang dibuat, jadi kami menggunakan bin dengan kelipatan 100. Nah, untuk di kirinya itu ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyak orang yang mendapatkan nilai sesuai dengan bin tersebut. Nah, baik. Selanjutnya ini adalah binnya dan frekuensinya dan adanya Xmin dan Xmax yang berada dalam data tersebut. Baik, selanjutnya kita akan ngebahas tentang boxplot itu sendiri yang akan dibahas oleh Rahma. Untuk pembuatan boxplot, langsung saja kita menggunakan data yang sama seperti tadi ketika pembuatan histogram. Oke, langsung saja untuk langkah-langkah yang pertama, yaitu menentukan min dan median dari data tersebut dengan menggunakan rumus. Untuk min sama dengan average, lalu kita blok data skor TOSNBT. Dan kemudian untuk mencari median, kita menggunakan rumus sama dengan median, lalu kita blok data skor TOSNBT tersebut. Setelah min dan median kita cari, sebenarnya kita akan mencari nilai minimal dan nilai maksimal. Karena tadi sudah dicari dan sudah tertera saat pembuatan histogram, jadi kita tidak perlu mencari lagi. Dan untuk langkah ketiga, yaitu menentukan nilai range, varians, dan simpangan baku. Untuk nilai range, kita akan menggunakan rumus sama dengan Xmax dikurangi Xmin. Dan untuk varians, kita akan mencari menggunakan rumus sama dengan var.s, lalu kita blok data skor TOSNBT. Untuk simpangan baku, kita akan menggunakan rumus sama dengan stdef.s, lalu kita blok data skor TOSNBT tersebut. Nah, setelah itu kita akan mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Kenapa kita tidak mencari kuartil 2? Karena kuartil 2 itu sama dengan median. Nah, untuk kuartil 1, kita akan mencari menggunakan rumus sama dengan kuartil.inc, lalu kita blok skor TOSNBT titik koma 1. Untuk mencari kuartil 3, kita menggunakan rumus kuartil.inc, lalu kita blok skor TOSNBT titik koma 3. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai pagar dalam bawah dan pagar dalam atas. Untuk pagar dalam bawah, kita akan menggunakan rumus sama dengan kuartil 1 dikurang 1,5 dikali kuartil 3 kurangi kuartil 1. Dan untuk mencari pagar dalam atas, kita menggunakan rumus sama dengan kuartil 3 tambah 1,5 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, untuk itu, kita akan menentukan lagi nilai pagar luar bawah dan pagar luar atas. Nah, untuk pagar luar bawah, kita akan menggunakan rumus sama dengan kuartil 1 dikurang 3 kali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Lalu untuk pagar luar atas, kita akan menggunakan rumus sama dengan kuartil 3 ditambah 3 dikali kuartil 3 kurangi kuartil 1. Nah, setelah kita mencari nilai-nilai tersebut, lalu blok BLTO-SNBT score, lalu kita klik sisipkan, pilih bagan yang dianjurkan, lalu klik semua bagan, lalu cari data kotak dan garis. Setelah kotak dan garis ditemukan, klik OK. Nah, setelah itu akan muncul boxplot, tapi nilai-nilainya belum ada. Jadi, kita harus klik boxplot kita menggunakan klik kanan, lalu pilih sisipkan, lalu pilih tambah tabel data.
setelah itu akan muncul data-data dan boxplot yang sudah ada sesuai data yang kita punya. Baik, ini untuk gambar box plotnya sendiri. Di sini kami masih menggunakan data yang sama, sehingga cuma pembedanya adalah di yang tadi histogram, yang ini box plot. Nah, ini untuk yang tadi dijelasin oleh Rahma, itu akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari data yang kami punya, yang ada terdiri dari mean, median, modus, total data, x-min, x-max, range, variasi, simpangan baku, kuartil 1, 2, dan 3, IQR, pagar dalam bawah, pagar dalam atas, pagar luar bawah, dan pagar luar atas. Nah, ini yang harus kita cari sebelum membuat box plot, karena ini penting banget, karena tanpa ini kita nggak bisa buat box plotnya. Lanjut. Kesimpulan yang bisa kelompok kami ambil dari data ataupun presentasi kami kali ini yang menggunakan histogram maupun box plot. Nah, kesimpulannya adalah data skor TOSNBT itu condong miring ke kiri. Karena apa? Karena ia menunjukkan mayoritas data peserta bernilai tinggi tanpa adanya pencilan. Nah, data kami ini tidak ada pencilannya ya, teman-teman. Nah, kedekatan median dan mean itu menandakan data kami ini stabil. Nah, karena data itu stabil, performa peserta kami adalah konsisten. Jadi, segitu saja kesimpulan ataupun paparan materi kami tentang box plot dan histogram. Maaf kalau misal masih banyak kurangnya dan salah katanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.